Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita lagi di salah satu kedai kopi di Jalan Kartini. Apa namanya? Kopi kita ya? Kedai kopi kita. Kopi kita. Nah, di sebelah saya sudah ada Ketua Pewarta Foto Indonesia Palu, Muhammad Rifki. Nama belakangnya masih ada? Tidak. Pas. Muhammad Rifki saja. Beliau baru saya terpilih jadi Ketua Pewarta Foto Indonesia Palu atau PFI untuk periode 2024-2027. Nah, kita akan banyak berdiskusi sebentar soal bagaimana foto jurnalis ke depan dengan hadirnya beberapa teknologi yang kita ketahui sendiri, juga ada AI, kemudian hadirnya medsos dan segala macam. Tapi itu akan kita bahas nanti di akhir-akhir. Nah, kita akan bahas dulu soal bagaimana PFI Palu kemudian memiliki ketua yang baru, kemudian apa program-program berikutnya. Nah, apa ini, Kang, Om? Kakak boleh. Bukan. Oke, saya panggil Om saya karena kita akrabnya di PFI adalah memanggil Om. Om itu bukan Om berarti. Tapi menghargai kita usia sudah mulai di atas lah gitu. Nah, Om Iki kan baru saja terpilih jadi ketua PFI. Tantangan ke depan kira-kira apa ini dengan hadirnya AI, kemudian media-media berkembang gitu kan, ada internet, kemudian ada medsos. Ya, tantangan tentunya semakin kompleks. Semakin kompleks. Hadirnya berbagai platform yang berbentuk visual, apalagi yang paling tercanggih ini kan Ya. AI itu kan. Ya. Nah, di situ memang tantangan terberat dan itu harus kita hadapi. Salah satu caranya itu sebagai pewarta foto tentunya lebih menjaga orisinil, lebih menjaga karya, lebih menjaga originalitas karya foto, itu yang utama. Agar jangan sampai karya-karya kita itu justru digunakan oleh kepentingan-kepentingan yang merugikan diri kita sendiri. Karena sekarang ini kan mau ambil foto bisa comot kiri, comot kanan. Sangat gampang ya untuk ambil foto. Padahal fotografernya itu menunggu momen, mau ambil gambar sangat sulit, menunggu waktu yang tepat. Tapi di sisi lain ada yang langsung ambil foto, comot kiri, comot kanan. Nah, itu mungkin tantangan ke depan ini kita sebagai pewarta foto yang berbasis di jurnalistik, tentunya lebih menjaga karya kita, lebih menjaga originalitas foto kita agar tidak sembarang digunakan oleh yang tidak berkepentingan lah gitu. Baik. Nah kan foto ini kan terus berkembang gitu kan. Masih banyak orang yang tidak bisa membedakan foto dari berbagai genre. Nah, apa yang membedakan wartawan foto atau pewarta foto atau jurnalis foto dengan foto-foto lain, genre lain? Pada dasarnya jurnalis foto itu ketika foto kita sudah naik di media, tentu sudah melalui mekanisme, sudah melalui kurasi dan melalui redaktur foto. Foto ini bisa untuk ditayangkan, bisa untuk dipublikasikan. Artinya ketika foto kita sudah menjadi dipublikasikan itu sudah merupakan bagian foto jurnalistik, tapi dengan ketentuan memenuhi standar-standar jurnalistik untuk media. Nah, makanya setiap pewarta foto itu jelas harus memiliki media. Di mana tempat dia bernaung, di mana dia harus mempublikasikan fotonya, sehingga dia saat mempublikasikan fotonya itu dia paling tidak punya tempat bernaung, punya tempat untuk menjaga fotonya, terus lebih mendapatkan perlindungan hukum lah dari fotonya itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, banyak juga yang beranggapan bahwa saya kan bisa memotret juga. Semua orang sekarang bisa memotret. Punya HP itu kan gampang sekali, foto terus posting dan segala macam. Tapi yang seperti dibilang Om Rifki tadi bahwa foto jurnalis itu harus terpublikasi di media mainstream ya, bukan media sosial. Nah,
adakah yang membedakan dengan foto-foto lain misalnya? Kalau di foto jurnalis itu ada kriteria yang memang tidak sembarang harus bisa naik. Saya kayak foto kecelakaan dengan berdarah-darah, kalau di foto jurnalis kan tidak bisa itu. Iya. Nah, kalau foto-foto lain misalnya apa lagi yang tidak bisa? Nah, itu dia sebenarnya begini. Di dalam foto jurnalistik itu yang paling penting adalah bagaimana kita lebih berempati terhadap foto yang dihasilkan. Nah, misalkan seperti foto kecelakaan itu. Nah, tentu foto kecelakaan yang terlihat secara vulgar, mungkin bagi orang yang memotret itu momen. Bagi masyarakat yang tidak memahami jurnalistik, bagi ini itu momen yang sangat berarti untuk dipublikasikan, difoto kemudian dipublikasikan. Tapi bagi seorang fotojurnalistik, dia mempunyai banyak pertimbangan. Apakah foto ini ketika saya naikkan, ketika saya tayangkan ini, ada tidak dampaknya? Ada tidak pengaruhnya? Nah, terutama pengaruh apalagi kalau ada keluarga yang melihat, wah ini keluarga saya kok kenapa di foto seperti ini? Nah, kalau kita hanya mementingkan momen-momen tertentu, tidak bisa. Memang sebagai jurnalis foto kita lebih mengutamakan momen, tapi adalah etika-etika atau empati-empati yang harus kita tuangkan juga dalam motret. Tapi begini, tapi jangan justru dengan adanya empati itu justru membuat kita tidak bisa motret. Nah, misalkan waktu kejadian tsunami kemarin ada bukan foto-foto yang korban-korban itu kan sampai tergeletak, sampai ini. Jadi bagaimana cara kita mengambil momen jangan sampai kita terbawa empati justru tidak bisa kita motret. Bisa bekerja. Padahal seharusnya foto itu harus kita publikasikan. Nah, dengan cara bagaimana caranya kita mengimbangi situasi di situ, melihat melihat situasi di situ bagaimana supaya foto ini bisa menjadi layak untuk dipublikasikan. Misalkan masyarakat. Ya, misalkan foto itu tergeletak begitu banyak. Nah, mungkin kita ambil satu momen tertentu, tidak perlu kita banyak-banyak memotret sampai foto itu sampai terlalu vulgar. Nah, itu misalkan itu ditutup lah dulu, baru kita potret atau kita ambil tempat yang lain. Yang penting jangan sampai melihat foto, mengambil foto, mendapatkan momen yang begitu vulgar, terus langsung kita upload di media sosial. Jadi intinya bahwa teman-teman jurnalis foto itu memotret tidak seperti yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak boleh foto sadis foto sadisme, foto vulgar, seksualitas dan segala macam itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di media sosial tabrakan hari ini berdarah-darah diposting di medsos, mungkin netizen bisa lakukan itu. Kita ada etikanya. Ada etika, memang harus kita berempati. Karena itu persoalan manusia. Nah, saya mau lanjut ke soal sejak kapan Om Rifki mengenal fotografi gitu. Jadi sampai memilih jadi fotojurnalis itu awalnya basicnya dari mana? Foto pesta kah atau foto model atau apa? Biar kita juga ingin tahu. Gitu. Kalau basic fotojurnalistik itu memang otodidak sih sebenarnya, otodidak dengan beberapa referensi-referensi yang dilihat. Kalau motret pengantin ya pernah dan bisa juga. Semua foto itu bisa. Karena ilmu fotografi di Indonesia kita semua bisa diterapkan di dalam foto-foto pada umumnya, bisa diterapkan di wedding. Karena di wedding itu salah satu jenis foto wedding itu masuk di salah satu foto jurnalistik juga. Karena dia ada foto story dokumen, ada foto story, itu kan bisa jadi story juga. Bisa foto model bisa juga, semua. Pada intinya mulai belajar foto jurnalistik itu sejak bergabung di Mercusuar itu di tahun 2011-2012 itu bergabung di Mercusuar, yaitu mulai mengenal tulisan dulu, mengenal tulisan. Kemudian ada PFI membuka perekrutan baru, kita masuk di situ. Disitulah mulai mendalami foto-foto jurnalistik. Oh ternyata foto-foto yang di media atau di koran, di media sosial itu ternyata harusnya seperti ini. Mulai kita pelajari teknik-tekniknya seperti apa, mulai kita terapkan. Sampai akhirnya artinya tidak semua kita kuasai. Paling tidak untuk menerapkan ilmu itu kita masih bisa untuk memotret. Seperti itu. Nah, ini kan sudah menjadi ketua PV ya, dengan sekretarisnya Om Wahono dan bendaharanya kembali lagi ke Nur Sema Ulfa. Nah, ini tentu dalam perjalanan
foto tadi supaya seperti yang kita sebutkan tadi ada kemajuan terus gitu. Nah, sekarang kamera itu bukan hanya DSLR saja, bukan mirrorless, tapi ada handphone. Ya. Apakah dalam penggunaan foto-foto jurnalis juga diperkenankan untuk menggunakan spesifikasi handphone atau seperti apa? Khususnya untuk foto-foto misalnya di kantor-kantor berita asing atau kantor berita yang lebih profesional. Bisa. Kalau untuk menggunakan handphone bisa. Sepanjang kamera di handphone itu memenuhi fiturnya memenuhi sama dengan fitur kamera. Karena apalagi sekarang kan kamera-kamera sekarang sudah kualitasnya HD semua. Ya. Ukuran megapikselnya sudah besar. Jadi bisa digunakan untuk foto-foto jurnalistik sepanjang dia masih memenuhi syarat atau ketentuan untuk bisa ditayangkan. Apalagi kalau berita-berita asing kan itu fotonya lebih lebih selektif, lebih out of the box lah. Artinya dia lebih selektif melihat foto karena foto-foto yang akan kita kirimkan misalkan ke media asing itu nanti akan digunakan lagi oleh media lainnya. Nah, jadi lebih selektif lagi, tapi lebih bagus memang menggunakan dengan kamera DSLR lebih profesional. Lebih profesional. Kalau menggunakan HP bisa juga, dalam keadaan tertentu bisa digunakan untuk motret bisa. Sepanjang masih memenuhi standar jurnalistik dan kualitas gambarnya itu sudah sama dengan kualitas DSLR yang kita gunakan sekarang ini. Sesuai kebutuhan juga. Sesuai kebutuhan foto. Apalagi kebutuhan foto minta fotonya harus 5 MB ke atas atau 10 MB, 20 MB. Itu kan tidak bisa disiapkan oleh fitur di HP kan. Sepanjang saya tahu ya. Tidak tahu kalau yang terbaru. Apa kalau kita mau menggunakan yang RAW itu kan sudah sampai 20, 30 MB fotonya. Ya, sudah tidak bisa di HP. Sudah tidak bisa di HP. Mungkin di HP itu hanya sampai 5, 10 MB mungkin masih bisa. Ya, itu. Tadi dia punya kualitas pikselnya juga berbeda dengan kamera. Ya. Tapi dalam waktu tertentu itu bisa digunakan. Ya. Misalnya dalam foto-foto eksklusif. Iya, foto-foto eksklusif, momen-momen tertentu, nah itu bisa menggunakan handphone untuk menangkap momen. Ya. Tapi tidak semua juga harus ini karena ada foto secara apa namanya ini? Ada foto secara momen tidak bagus. Ada juga foto yang dia dapat foto itu tidak bagus tapi momen dia dapat. Misalkan fotonya goyang. Ini kan ataulah foto demo atau foto lagi kacau, itu kan tidak membutuhkan harus bagaimana kita bagaimana caranya mengambil foto yang bagus, baik dan benar. Itu kan tidak lagi diperhitungkan. Yang penting momennya dapat. Jadi ada foto secara secara teknik foto dia kurang bagus. Tapi pada saat momennya dia bagus. Ada kalau kita melihat biasa ada foto yang goyang. Ini foto apa ini goyang-goyang padahal momennya di situ. Nah, ada juga bilang ini tidak fokus segala macam tapi momennya di situ sudah momennya. Nah, itu yang biasa dengan kejadian. Iya, sering kejadian. Gitu. Nah, ini kan sebentar lagi PFI akan merekrut anggota baru. Ya. Rencananya kita akan merekrut anggota baru lagi dalam waktu dekat ini apakah November atau Desember untuk di gambling dulu. Menjadi anggota PFI. Jadi kalau masuk anggota PFI itu apa saja syaratnya? Syaratnya yang utama sebenarnya harus punya media. Yang punya media atau kalau untuk freelance dia punya tempat untuk menyalurkan karya fotonya. Gitu. Misalkan ada yang freelance tapi dia aktif motret. Fotonya dipakai di media A, di media B. Nah, itu bisa kita rekomendasikan sebagai anggota PFI sepanjang dia memenuhi syarat untuk motret. Karena dia kan minimal karya itu 1 tahun dia aktif motret. Nah, jadi karya-karya itulah yang akan dilampirkan pada di formulir pendaftaran nantinya itu. Seperti itu. Jadi masyarakat umum bisa, tapi dia maksudnya di foto freelance. Yang penting freelance-nya jelas. Arah fotonya kemana begitu. Dan ada bukti visual atau bukti fotonya yang dimuat di media mainstream. Paling tidak ada bukti foto dan lebih bagus dia itu harus punya media. Itu lebih bagus, lebih gampang lagi. Om Iki punya momen atau kisah paling berkesan tidak waktu liputan motret apa begitu?
yang mungkin itu adalah salah satu cikal bakal nantinya bahwa momen itu tidak akan bisa dilupakan lah. Kira-kira foto apa, Om? Sebetulnya foto yang paling tidak bisa dilupakan itu adalah foto kejadian tsunami itu ya. Nah, Ya, bisa diceritain. itu foto kejadian tsunami itu saya melihat kamera saya, metadata saya waktu motret itu saya motret tekan satu pertama kali di gempa itu jam 18.27. Dan itu masih tsunami kedua. Jadi tsunami kedua itu saya sempat motret dari atas gedung, Palu Grand Mall, karena posisi saya di situ waktu itu, Palu Grand Mall. Ketika gempa itu terjadi, kita semua naik ke atas itu, naik ke atas di parkiran atas, disitulah terjadi tsunami kedua. Nah, di situ pertama kali saya motret tsunami kedua. Apa yang difoto waktu itu? Itu foto gelombang tsunami itu. Gelombang kedua ya. Gelombang kedua tsunami itu. Nah, terus suasana di atas itu orang pada berdoa semua seagama masing-masing. Berdoa, ada yang sholat, ada yang berkumpul. Pokoknya berdoa masing-masing. Nah, kedua itu ada ketika kita harus turun ke bawah lagi mau menyelamatkan diri itu lebih susah lagi. Didahulukan dulu perempuan. Itu motret lagi. Jadi sepanjang saya sepanjang dari atas gedung sampai turun, sampai cari keluarga, sampai cek di rumah sakit, sampai cek di pantai, itu saya foto semua. Itu momen yang paling sangat dramatis ya. Dan momen itu saya rekam, alhamdulillah saya rekam dengan baik. Tidak lagi mementingkan ini bagaimana caranya selamat. Memang yang lebih utama adalah keselamatan. Tapi ketika momen-momen seperti itu dan media harus menayangkan foto itu, wah itu mungkin menjadi tanggung jawab besar. Sangat dilematis sebenarnya untuk kita memotret. Tapi itulah pekerjaan dari foto jurnalistik. Kita jangan sampai nanti. Tapi jujur dari foto yang saya kirim waktu itu ke media asing itu hanya satu foto yang tembus pertama itu. Yaitu foto masjid yang roboh. Foto masjid roboh itu. Nah, itu yang tembus dan itu foto pertama yang menandakan bahwa Palu terjadi gempa dan tsunami. Nah, itu foto masjid roboh itu. Kemudian besok paginya mulai sudah update kembali. Nah, ditambah lagi jaringan yang setengah mati mengirim gambar. Bayangkan gambar itu sampai dikompres sampai jadi 70 MB, 70 KB. Karena beratnya jaringan waktu itu. 1 MB pun tidak mampu untuk mengirim. Akhirnya dikompres sampai jadi 70 KB. Nah, itu mungkin momen yang paling berkesan yang saya tangkap ketika peristiwa itu terjadi. Apalagi kita sebagai penyintas juga, sebagai penyaji berita juga, bagaimana memberitakan kepada masyarakat, kepada dunia pada umumnya bahwa di Sulawesi Tengah itu, di Palu itu terjadi bencana begitu dahsyat. Dan setelah saya motret pertama kali itu, saya sempat hubungi ini Mbak Adek yang dari AFP. Saya hubungi sebelum mati jaringan, saya hubungi, Mbak, Palu Sulawesi Tengah gempa besar dan tsunami. Ketika itu Mbak Adek nelpon tapi tidak masuk sudah karena sudah mati. Nah, di situ putus komunikasi dan kita berupaya bagaimana caranya bisa mengirim gambar ini cepat. Karena supaya ingin tahu supaya bisa cepat terekspos kalau situasi ini betul terjadi di Palu. Karena sudah banyak kan foto yang berseliweran, video-video yang netizen. Nah, tapi yang menjadi referensi dari teman-teman itu adalah bagaimana foto jurnalistik itu berperan. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang bisa dipertanggungjawabkan kalau ini memang foto dari para jurnalis itu. Nah, makanya saya dengan cara bagaimana caranya bisa fotonya bisa terkirim. Dan alhamdulillah foto itu terkirim meskipun dalam sudah sangat pecah foto itu. Dipaksakan. Nah, itu waktu itu memang waktu ke mall itu nonton kan? Nonton XS1 itu memang nonton kamera dibawa terus atau gimana? Saya kalau kemana-mana bawa kamera terus. Bawa kamera biar kemana mau pergi nonton, pergi belanja, kamera saya bawa terus. Nah, memang waktu itu rencana mau liputan di Festival Palu Numoni itu. Karena kegiatan itu dimulai jam 7, jadi saya nonton. Jam 5 saya nonton, menunggu itu, nontonlah dulu. Setelah nonton baru langsung ke acara festival. Apalagi jarak antara mall dengan lokasi itu kan dekat. Jadi nonton saya dulu. Baru setengah jam belum lama nonton itu, baru sekitar 40 menitan nonton, udah goyang. Dan kita keluar semua dari gedung. Kamera saya masih dalam loker. Ambil lagi balik. Loker.
Itu satpamnya bilang, jangan masuk Pak, soalnya ini goyang-goyang. Tidak, saya ambil kamera saya, karena itu kamera saya dari dalam semua. Ya. Jangan sampai hilang, dan saya mau motret semua yang ada di sini. Jadi akhirnya saya masuk dalam. Masuk dalam, tarik kamera, pokoknya ditarik kayak ini. Tarik, keluar. Saya periksa kamera, oh iya aman, sudah motret. Nah, di situ begitu saya angkat kamera, saya lihat itu sudah gelombang itu. Nah, itulah yang pertama. Dan foto ini memenangkan foto anugerah jurnalistik Anugerah Pewarta Foto Indonesia tahun 2019 dengan kategori foto Spot News. Ya. Dan foto itu mendapat penghargaan juara pertama waktu itu kategori Spot News. Dan teman-teman, ada juga teman-teman yang mengirim foto soal bencana itu. Nah, juara bencana. Tapi saya berbincang dengan salah satu juri pada waktu itu, dia bilang, foto kamu ini gelap semua. Ya. Karena memang sambil foto itu kan, ya kan memang waktu kejadian itu sudah malam. Iya, sudah malam. Kan? Sudah malam, dan saya meminimalisir menggunakan flash karena memakan baterai kamera. Baterai kamera. Apalagi saat itu kan lampu padam. Nah, jadi saat penjurian itu foto itu sempat disampingkan dulu. Begitu selesai ditampilkan kembali. Nah, ketemulah sama juri ini. Waktu pertama di foto ini, kita lihat ini foto apa ini? Gelap semua ini. Nah, ternyata begitu dicek kembali, ternyata ada yang lebih spot lagi daripada yang lainnya. Nah, ternyata begitu dicek semua metadatanya itu, memang kejadian itu foto pertama sampai foto berikutnya itu memang tidak jauh jaraknya, 18.27. Intinya dia tidak menyeberang hari waktu itu. Jadi foto itu dianggap sangat spot sekali waktu itu. Akhirnya foto itu mendapat penghargaan dan kita menerima penghargaan itu di Jakarta waktu itu. Baik, luar biasa sekali nih Om Rifki pengalamannya. Nah ya, kita di penghujung barangkali kalau PFI sendiri melihat fotografi sekarang ini dengan hadirnya media sosial ya, khususnya Instagram, itu kan yang selalu menyajikan foto-foto gitu. Nah, apa yang PFI Palu mau sampaikan khususnya Om Rifki sebagai ketua untuk teman-teman fotografer, khususnya teman-teman fotografer jurnalis gitu? Apa yang harus dilakukan dengan hadirnya medsos, AI, agar produk jurnalis itu memang tetap masih bisa dipercaya? Yang pertama adalah kita sebagai jurnalis foto, pertama kita harus bertanggung jawab dengan foto sendiri. Ketika kita harus mengupload di media sosial, kita harus punya pertimbangan sebenarnya. Baik itu jurnalis foto ataupun masyarakat, netizen pada umumnya, pada khususnya netizen, harus punya pertimbangan ketika kita mau upload foto kita di medsos. Jangan sampai foto kita itu justru menjadi pemecah, menjadi persoalan, menjadi keributan. Karena foto-foto yang biasa di-upload netizen itu kan foto-foto yang setelah mungkin kalau bisa dibilang tangan kedua, tangan ketiga, dapat foto A, share. Yang di-share ini share lagi. Kemudian yang satu ini share lagi. Nah, akhirnya tidak bisa bertanggungjawabkan. Siapa yang bertanggung jawab dengan foto itu? Tapi kalau itu di jurnalistik, dia betul-betul menjaga orisinal karyanya itu. Jadi sewaktu-waktu ada orang yang mau bertanya, dia bisa jawab, oh ini foto saya di sini, ini foto saya sewaktu ini. Dan itu betul foto saya. Nah, kalau kita tidak bijak dalam hal itu bisa menimbulkan persoalan. Dan saya pun pernah seperti itu. Saya pernah mengupload foto buaya dengan orang yang ada di depannya. Orang di depannya, terus orang itu komen, ini foto editan. Karena antara buaya dan orang ini dekat sekali, kok kenapa tidak ini. Nah, padahal foto itu asli. Foto itu asli, hanya karena dia tidak melihat bagaimana cara kita mengambil gambar. Ini kan dari mata jurnalis dengan mata netizen kan berbeda. Kalau yang netizen ini biasanya mengupload foto yang gagah dilihat matanya, yang gampang dia ambil, nah itu bagian netizen. Tapi kalau jurnalistik, dia bagaimana supaya fotonya itu beda daripada yang lain, sampai tiarap lah, sampai panjat. Nah, jadi seperti ada perbedaan lah antara jadi foto-foto jurnalistik itu sangat gampang identifikasi foto-fotonya. Jadi kalau ada foto-foto yang ketika orang melihat foto, oh foto anu ini,
foto ini. Nah, orang bisa tahu, oh ini foto Ya. foto dari produk ini si A. Ya, oke. Nah, kalau kita kan di sini nggak ada Pak Basri. Ya. Nah, kalau kita kalau di pewarta foto itu sangat gampang mengidentifikasi foto Pak Basri. Ya. Apalagi kalau boleh kan, ya. apalagi kalau boleh itu motor kan pasti low angle itu. Ya. Low angle dengan momen tertentu. Nah, apa sih fotonya Pak Basri itu? Dengan tuntunnya. Ya kan? Kalau sekarang kan, aduh, sudah gampang orang. Sudah gampang orang mau foto, mau bilang ini fotonya. Nah, justru itu pernah kejadian di sini tuh. Jadi pernah kejadian waktu foto kita ambil kita ambil momen buaya itu. Waktu buaya itu, kan buaya berkelumpan dulu di sini. Nah, jadi waktu momen buaya berkelumpan itu tidak satupun wartawan yang mengambil momen itu secara langsung untuk pelepasan ban di leher itu. Nah, pada saat itu ada wartawan yang mengirimkan foto dan video itu ke instansi tertentu. Nah, jadi instansi tertentu itu kaget. Kenapa kamu bisa kirim, yang lain tidak dapat? Berarti cuma kamu sendiri loh yang di TKP. Akhirnya dia bilang, iya itu video saya, iya foto saya. Akhirnya kita ditelepon juga, kok kamu tidak dapat foto seperti ini? Ini dapat. Berarti kamu tidak TKP. Memang tidak, karena beberapa teman juga mengklaim itu videonya, padahal hanya video dari keluarganya. Video dari ini. Nah, makanya kalau memang untuk secara jurnalistik, secara mau menjaga marwah dari para jurnalistik itu, sebisa mungkin foto yang video itu original kita. Kalaupun toh itu adalah milik orang lain, ya silakan itu kita sampaikan ke ini fotonya si ini videonya si ini, supaya tidak ribut lah. Ya mungkin begitu. Baik, asik. Terima kasih Om Rifki atas waktunya sudah mau berdiskusi bersama saya. Nanti ada momen berikut kita diskusi lagi soal foto jurnalis yang lain. Intinya tahun ini PFI membuka rekrutan baru. Wah, ini. Jadi teman-teman yang ingin bergabung silakan. Nanti kita sampaikan syarat dan ketentuan seperti ini. Terbuka untuk umum. Baik, terima kasih Muhammad Rifki, Ketua Pewarta Foto Indonesia Palu. Kita akan berjumpa lagi dengan podcast dengan narasumber lain bersama saya Rasa. Sampai berjumpa lagi. Thank you. Mantap.